Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfirima, NIM 2030111036 dari kelas PGMI 3A. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Memahami Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, Makkiyah diambil dari nama kota Makkah, tempat Islam lahir dan tumbuh. Kata Makkiyah merupakan kata sifat yang didasarkan kepada kata tersebut. Nah, sesuatu disebut Makkiyah apabila ia mengandung kriteria yang berasal dari Mekah yang berkenan dengannya. Begitu pula dengan Madaniyah, ia diambil dari nama kota Madinah. Yang kedua, batasan Makkiyah dan Madinah. Adapun yang membedakan Makkiyah dan Madinah menurut ulama, yang pertama, dari segi turunnya. Makkiyah adalah yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan di Mekah, sedangkan Madaniyah adalah yang diturunkan setelah hijrah sekalipun bukan di Madinah. Yang kedua, dari segi tempat turunnya. Makkiyah adalah yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya, seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Dan Madaniyah adalah yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Quba, dan Sil. Namun pendapat ini berkonsekuensi tidak ada pengecualian secara spesifik dan batas yang jelas, sebab yang turun di perjalanan seperti Tabuk dan Baitul Maqdis tidak termasuk ke dalam salah satunya. Yang ketiga, cara menentukan Makkiyah dan Madaniyah. Ada dua cara untuk menentukan Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, Al-Mahaj As-Sima'an atau melalui riwayat dari sahabat yang Islam turunnya wahyu, juga dari takbir mengetahuinya dari para sahabat. Yang kedua, Al-Mahaj Al-Qiyasi Al-Jihad berdasarkan karakteristik surat atau ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. 18 metode pertama untuk mengetahui Makkiyah dan Madaniyah adalah melalui riwayat yang selebih dari para sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu, dan juga dari takmin mengetahuinya dari sahabat. Yang keempat, ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah, yang pertama, setiap surat Al-Quran yang di dalamnya terdapat lafaz kalla, yaitu jangan begitu, adalah termasuk surah Makkiyah. Yang kedua, setiap surah yang di dalamnya ada bacaan sajadahnya, maka surah tersebut adalah Makkiyah. Yang ketiga, setiap surah yang diawali ataupun dibuka dengan huruf hijaiyah, maka ia adalah Makkiyah. Setiap surah yang berisikan kisah-kisah para nabi, para kaumnya, dan juga umat-umat yang terlebih dahulu adalah Makkiyah. Dalam surat yang menceritakan tentang kisah nabi dan iblis adalah Makkiyah. Madaniyah, yang pertama, setiap surah yang membahas secara terperinci tentang hukum ibadah dan interaksi sesama manusia. Yang kedua, setiap surah yang menjelaskan secara terperinci tentang jihad dan segala ketentuannya. Yang ketiga, setiap surah yang menerangkan secara terperinci tentang orang-orang munafik dan segala sifat cara-cara dan tipu dayanya terhadap dakwah Islamiyah. Yang keempat, membuat bentangan bagi Alkitab atau Yahudi Nasrani. Yang terakhir, tentang urgensi mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, dengan mengetahui tempat dan periode turunnya ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, dengan menelusuri tempat dan fase turunnya ayat-ayat Al-Quran. Melalui kajian Makkiyah dan Madaniyah, kita dapat belajar bagaimana strategi dakwah yang tepat sehingga dakwah lebih efektif. Yang ketiga, dengan mempelajari ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, mulai dari ayat pertama dan periode Mekah sampai ayat terakhir pada periode Madinah. Yang keempat, kajian terhadap Makkiyah dan Madaniyah menunjukkan betapa tingginya perhatian kaum muslim sejak terhadap sejarah turunnya Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan dan kata-kata atau kekurangan, saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.